Shalom. Ya. Berapa banyak pagi ini yang bersuka cita? Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, berikan senyum kepada kiri dan kanannya. Boleh jabat kiri dan kanan, katakan Anda diberkati oleh Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kita saat ini Bapak dikasih kepada Tuhan sebab bersyukur pada Tuhan. Tuhan kita belenggu kuasa ke pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi intimidasi kuasa kegelapan, siasat-siasat kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Maupun kesombongan yang pertahanan yang dibuat oleh sekali lagi kita mau katakan bahwa hiasi kami Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dan curahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dan harapan. Mari sama-sama katakan dengan setiap iman kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang mengasihi setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu kami terima di dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati kita.
katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, aku ada. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap hidup kami di tempat ini, Engkau yang mencintai kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua. Engkau yang baik Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama akan katakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidup. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau katakan bahwa jika bukan karena Engkau, maka kami tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Jika bukan karena kemurahan-Mu, maka kami tidak akan bisa berdiri sampai hari ini. Jika bukan karena semua kebaikan-Mu, maka kami tidak akan bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami mau katakan bahwa hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Orang yang mereka kepada mereka dan dilepaskannya mereka dari setiap kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke tempat kediaman orang. Biarlah mereka perbuatannya Kau mengangkat kami dari setiap keterpurukan dan lembah kelam kami. Kau menuntun kami ke jalan yang lurus. Semuanya Kau jaga dalam aku ya dapat aku kebesaran kasih ya Tuhan yang Kau berikan. Mari semua Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu dengan segenap hati kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Amin. Haleluya. Lebih dari itu tiada yang sepertimu. Kau pemberi bagiku, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan lebih lagi. Kita mau berikan kebaikan nama Tuhan.
Haleluya. Yes. Kita mau memasuki gerbang Tuhan dengan senap hati kita, dengan senap pujian kita, sebab Dia baik. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku semua, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang baik di dalam setiap kehidupan kami semua. Maka kami mau memuji menyembah nama-Mu di tempat ini. Katakan ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang. Semua katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus baik dalam setiap kehidupan kita? Boleh lambaikan tangan. GSJ Karismata, sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Kurang kedengaran, sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Kita mau katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berubah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, kurang keras, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik di dalam setiap kebaikan-Mu. Lalu kami kebaikan-Mu yang mengiring kami. Itu tuh hari ini kami rendahkan hati kami. Berdua di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna,
dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur. Dalam hidup kami mau terus bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu dalam hidup. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, banyak yang kau berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa ya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari semua angkat hatimu, katakan Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Yesus, bersyukur Bapa. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari semua Bapak dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang terindah, yang terbaik, yang termulia, waktu kami berada di rumah Tuhan. Waktu kami sujud menyembah kepadamu, karena Engkau sangat berarti bagi kami. Engkau sangat mulia bagi kami.
Dan kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi kekasih Tuhan. Engkau memberkati kami, membentuk kami agar serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Engkau memberkati dan mengurapi setiap firman yang akan didengar oleh kami. Terima kasih Tuhan, berkat pengurapan-Mu memenuhi kami sekalian. Tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa, hati pikiran dan telinga kami digantikan oleh urapan dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, sebelum duduk beri salam paling sedikit 3 orang. Bilang katakan shalom, saya senang ketemu dengan saudara. Beri senyum-senyum yang terbaik. Katakan, tanyakan, sehat. Nah, sehat, haleluya. Waduh, luar biasa. Saya melihat senyum-senyum yang terbaik saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, dulu waktu kecil atau sampai sekarang, apakah ada di antara Bapak Ibu yang menjadi petani? Ya. Statusnya petani? Nggak ada. Dulu zamannya petani, zaman dulu tuh petani itu luar biasa. Lalu saudara punya pohon di rumah. Ada yang rumahnya punya pohon, tapi pohonnya harus berbuah. Kalau cuma pohon cemara, nggak ada diharapkan. Saudara. Kalau pohon mangga, pohon rambutan, lalu ada pohon pepaya. Dulu di bawah gedung ini ada 2 pohon, yaitu pohon rambutan. Pohon rambutan yang di tengah-tengah ini adalah jenis rapiah. Kan rapiah, orang Rawang rapiah. Lalu yang di pojok sana, ya itu saya nggak tahu jenisnya jenis apa. Tetapi kalau berbuah, dia itu buahnya besar. Lalu kalau dibuka berair, tapi kalau dimakan itu dagingnya tebal, hanya rasanya enggak manis. Rasanya kayak apa sih? Kayak apa? Manis-manis gitu lah. Nah, tapi yang di sini, yang di bawah ini rapiah. Itu udah enggak ada apa rambut-rambutnya itu yang udah, tapi enak. Masih hijau juga enak. Oh masalahnya satu ketika Bapak Ibu yang di sini itu runtuh setengahnya. Tadinya 2 begini tinggal 1. Nah yang di sini khusus untuk jemaat. Lalu bagaimana yang di pojok sana? Yang di pojok sana buat tetangga, buat tukang parkir, bukan tukang dagang. Kalau datang itu, Pak minta rambutan, yang naik bisa 5 orang saudara-saudara. Anak-anak remaja pada naik, itu dikasihin aja. Tapi kalau rapiah nggak boleh, ini milik kita bersama. Jadi saudara-saudara kalau dulu saudara yang udah lama di sini, saudara seperti berada di Taman Eden. Karena apa? Kenapa? Karena apalagi yang belum tumbang ke sana saudara-saudara. Itu buahnya itu turun ke bawah. Jadi kalau saudara ambil, dan itu walaupun masih hijau, dibuka, manisnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya berharap banget ya, saya udah gak suka makan rambutan. Dulu saya suka makan rambutan. Bapak Ibu, saya berharap kalau rambutan yang di sana saya nggak berharap. Karena buahnya walaupun berbuah tetapi nggak enak. Tetapi 2 jenis yang berbeda. Kalau saya mau makan yang rapiah itu saya tungguin. Walaupun masih agak kuning-kuning saya makan enak. Masih Bapak Ibu kalau yang masih ingat duduk berdiri di sini di tengah-tengah makanin. Tahu-tahu nyampah, sampahnya nggak dibuka. Saya mau katakan tentang buah rambutan. Kita mau berbicara tentang pohon. Makanya tadi saya tanya apakah saudara pernah menjadi petani. Kita mau berbicara tentang pohon. Namanya adalah pohon anggur. Perumpamaan pokok anggur yang benar itu adalah sesuatu yang berbicara tentang pohon anggur. Di sini katakan bahwa Bapak itu pengusahanya, pemiliknya. Tetapi Yesus dia sebagai pokok anggurnya.
Dan kita orang percaya digambarkan sebagai cabang-cabangnya. Lalu tujuan dari menanam anggur itu agar menghasilkan buahnya. Dan buahnya itu tetap dan buahnya itu lebat. Ada firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Yesaya dikatakan demikian. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang. Kalau Bapak Ibu ke pasar, beda anggur yang di pasar dengan anggur yang di supermarket. Bedanya apa? Antara asam dan dulu ada namanya permen nano-nano. Nano-nano, asam dan manis. Kalau namanya orang suka manis ya manis, asam nggak mau Bapak Ibu. Nah ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kitab Yesaya. Tuhan berbicara tentang bangsa Israel yang digambarkan seperti pohon anggur. Dan di dalam zaman anugerah zaman sekarang ini bahwa pokok anggur itu digambarkan bukan sebagai bangsa Israel. Tetapi sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dulu disebut sebagai bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel menolak Tuhan Yesus, maka Tuhan mengalihkan keselamatan, termasuk maksudnya bukan keselamatan tapi keselamatan buat semua orang. Tetapi Tuhan memakai umat percaya, gereja Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Termasuk kita ini adalah digambarkan seperti pokok anggur, seperti pohon anggur. Nah, saudara-saudara dalam kitab Yesaya, Tuhan punya ekspektasi yang tinggi ketika dia mempersiapkan semuanya, ketika dia menanam pohon anggur itu dari anggur pilihan, dari bibit-bibit anggur pilihan. Tetapi ujung-ujungnya anggur itu menghasilkan buah yang asam, buah yang gak enak. Terus saudara, kadang-kadang hidup ini gak enak ya. Jangan berharap hidup kita ini enak terus. Jangan nganggap kita ini seperti berada di jalan tol. Saya paling takut kalau bawa mobil di jalan tol. Karena apa? Bisa ngantuk. Apalagi baru makan. Saya yakin 20 menit saya pasti ngantuk. Makanya dulu waktu saya di kantor di Kopo saya ngantor, pulang itu lapar. Kalau siang saya dikasih makan di kantor, tapi kalau pulang saya lapar. Lalu saya di rest area sebelum Padalarang. Di rest area itu dulu sepi, sekarang itu rame. Kalau saudara mau mendapatkan penyajian yang sangat baik, itu adalah ada KFC yang ada di Padalarang, di bagian pinggirnya. Wah itu ada anak muda seumur Eki, waduh. Pelayanannya tuh bagus sekali saudara-saudara. Sampai saya ketagihan, saya kalau ke KFC ke situ aja. Karena orang muda itu pelayanannya bagus, senyumnya bagus. Wah pokoknya sip lah luar biasa. Haleluya. Tapi kalau udah makan, 15 menit kemudian saya ngantuk dan saya tidur. Kenapa? Karena kalau masuk tol lagi bukannya ngegeleser, bukannya ngebut, pasti saya ngantuk. Apalagi kalau udah keluar dari Padalarang, saudara-saudara, pasti semua ngantuk. Itu kelemahan saya. Bapak Ibu juga punya kelemahan yaitu ketika saudara bawa mobil, kalau udah makan pasti ngantuk. Nah sama juga, anak Tuhan jangan seperti berada di dalam tol terus lama-lama ngantuk, lama-lama tertidur, lama-lama lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, oh kita ini seperti pokok anggur, seperti pohon anggur. Tapi dulu gambarannya Tuhan melihat gambaran bangsa Israel yang menjadi pohon anggurnya Tuhan. Tetapi hasilnya buahnya itu masam semua. Artinya hidupnya bangsa Israel tidak menjadi berkat. Walaupun berkat Tuhan itu turun atas mereka. Karena apa? Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, mari kita belajar untuk merawat pohon anggur. Pohon anggur itu perlu penyiraman yang tepat pada musim kemarau, khususnya tanam anggur membutuhkan penyiraman secara rutin, sekitar 3 kali minggu. Pemberian pupuk yang sesuai, penyinaran pada memakai matahari ya, pakai matahari itu penting. Lalu pemangkasan yang rutin. Apa yang dimaksud dengan pemangkasan? Nanti kita arahnya ke sana, itu kebenarannya. Lalu penyiangan dan pengendalian gulma. Saudara, kalau saudara ke Israel, saudara tahu, saya pernah tanya,
negara mana pengekspor buah terbesar di dunia? Mungkin Timur Tengah Mawa, Gersang dan sebagainya. Jangan salah saudara-saudara, sekarang Arab Saudi aja kena banjir. Di Ka'bah itu kena banjir. Sekarang bangsa Israel itu, umat Israel itu sedang membuat satu dam, membuat satu saluran air. Lalu air dari laut lalu diolah, lalu yang keluar di rumah-rumah orang Israel itu adalah jadi minum begitu. Gersang. Sekarang mereka bikin proyek yang besar. Dan saya kaget karena apa? Karena orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa pengekspor buah-buahan terbesar di dunia. Pengekspor terbesar di dunia. Lalu saya tanya lagi, negara mana penghasil bisnis terbesar rokok di mana? Negara mana? Orang nggak tahu. Negara penghasil maksudnya yang mengendalikan, yang jual rokok terbesar itu adalah Israel. Contohnya rokok Morris itu adalah yang pegang orang Israel. Jadi Bapak Ibu kalau ke Israel itu, kalau anggur mah nggak ada apa-apanya. Seperti kita mana-mana lihat ada pohon pepaya, ada pohon mangga. Tapi saya terkesan dengan apa? Saya mau tanya, lagi kecil saya tahu namanya buah delima. Ada? Pernah lihat nggak? 1 tahun ini buah delima. Pernah nggak? Angguk-angguknya iya dong. Karena susah. Sekarang buah delima itu susah. Saudara, kalaupun ada segede gini. Tetapi kalau di Israel itu buah delimanya segede gimana? Tangan saya ini kecil, saudara. Gini nih. Itu di sana tuh biasa kalau kayak kisah di sini biasa minum teh gitu ya. Lalu begitu kan, begitu ya. Di sana itu kalau buah delima yang gede itu dibagi 2 langsung minum langsung. Wah, manis. Siapa yang haus hari ini? Saudara, saya selama di sana minum itu terus. Waduh, itu buah delima itu enak banget dan nggak kuning, merah, saudara-saudara. Bayangkan merah, dalamnya merah, rasanya juga manis, luar biasa. Wah, itu sesuatu yang hebat, luar biasa. Kalau anggur itu biasa, anggurnya macam-macam. Anggur yang ada bijinya, anggur yang asam di sana enggak. Anggurnya adalah anggur nyakrek. Warnanya apa? Mau yang merah, mau yang hijau, mau yang ungu, ada di sana semuanya, saudara-saudara. Jadi berdoalah agar saudara diberkati oleh Tuhan. Saya memberkati saudara agar saudara pergi ke Israel. Tapi jangan lupa pulang. 30 juta bisa bolak-balik, saudara-saudara. Yang terakhir Pak, paketnya 27 juta, sekarang 30 juta lebih lah. Kalau lebih dari 30 juta itu berarti saudara harus punya uang buat buat belanja-belanja. Ya. Belanja-belanja. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya sama Ibu Rosi ke Israel. Sepeser pun Tuhan saksi. Malahan waktu kita kumpul terakhir di Singapura, itu tim guide-nya itu kumpul. Lalu kita dikasih uang dolar Singapura dan disuruh makan sebelum bubar. Ada yang ke Batam, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Medan dan lain sebagainya. Dikasih uang, saudara. Bukan kita ngeluarin uang, tapi dikasih uang buat makan yang terakhir. Bilang apa itu? Kan? Saudara mau dapat nggak fasilitas surgawi? Itu dia luar biasa. Nggak keluarin duit, tapi pergi ke luar negeri jalan-jalan. Wah, itu luar biasa. Enak sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes itu luar biasa. Di dalam Injil Yohanes itu ada 7 perkataan Tuhan yang disebut sebagai ego emi. Dalam teologi itu istilahnya ego emi. Ego emi itu artinya akulah. Ada 7 perkataan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Yang pertama adalah akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang baik. Kita akan berbicara tentang yang ke-7, yaitu pokok anggur yang benar. Saudara, kita anak Tuhan itu sangat dimanjakan, sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan semuanya.
Kalau kita meyakini akan firman Tuhan, akan penyediaan Tuhan, Tuhan mengatakan, kalau kita lapar, Tuhan katakan, akulah roti hidup. Kalau haus, akulah, kalau haus, akulah air kehidupan. Lalu kalau saudara kegelapan, akulah terang dunia. Kalau saudara susah kemana-mana, nggak tahu jalan keluar, Tuhan katakan, akulah pintu. Kalau saudara perlu pemeliharaan Tuhan, akulah gembala yang baik. Kalau saudara nggak yakin tentang keselamatan masuk surga, Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara hidupnya tersesat, Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Lalu kalau saudara haus, akulah pokok anggur yang benar. Jadi mau minta apa lagi saudara sama Tuhan? Mau minta apa? Minta cucu? Minta apa? Mobil udah punya Pak, motor udah punya, rumah udah punya. Ya minta yang lain lah. Udah saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan yang berhubungan dengan pohon anggur. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saya mengajak saudara agar saudara tidak ngantuk. Jadi saya nggak perlu saudara berdiri, tetapi saudara harus baca ayat ini. Ya, caranya gini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Siap? Biar nggak ngantuk. Ayat 1, berdiri dengan suara yang keras. Kalau wakil kota, bupati, gubernur disuruh ke Magelang untuk ikut militer. Sekarang di gereja jadi militer juga. 1, 2, 3. Siap berdiri. Langsung ayat 4 di sini. Berdiri. Cepat. Nah, ini agak keras suaranya nih. Ayo semangat. Wah, jangan nunggu suruh berdiri. Ya ayat 5, suara keras. Ayat 6. Haleluya. Saya mau nilai. Yang pertama, ini yang suara yang paling keras. Yang kedua, ini bersaing suaranya dua-dua keras. Ini berkurang. Kalau itu lambat saudara-saudara. Mungkin orangnya sedikit ya ke sana, nggak banyak ya. Haleluya. Harusnya saudara punya akal, ambil mic. Wah gini. Kalau kejuaraan itu pasti saudara menang pakai akal ya saudara-saudara. Haleluya. Yang pertama, pemilik kebun. Apa pemilik kebun? Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara tahu grup Lipo itu pendirinya siapa? Mokhtar Riyadi. Tetapi dia punya anak namanya James Riyadi. Jadi foundernya, pendirinya adalah Mokhtar Riyadi. Tetapi turun kepada James Riyadi. Dan sekarang cucunya yang cewek itu kalau bolak-balik ke kantor dia punya rumah sakit. Dan kalau bolak-balik ke kantor itu pakai helikopter pribadi. Pada pendeta. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting ada mobil, ada supirnya, jangan dia nyupirin. Nah, kalau hamba Tuhan apalagi kesana kesini, tidur aja. Ini Bu Rosi ke BSD.
Saudara Ibu Rosi hari tahun ini, jadi Tuhan kasih dia tenaga. Jam 5 berangkat ke BSD. Dari BSD pergi ke Cileunyi langsung. Lalu nanti dari Garut jam 6 ibadah sampai di sini jam 2 pagi. Kayaknya saudara nggak mau kan ikut ke Garut. Nggak macet. Oh sekarang mungkin macet kalau sekarang. Munggah ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan Bapakkulah pengusahanya. Bukan penguasa tetapi saudara harus garis bawahi kata pengusahanya. Artinya dia tuh adalah pendiri, foundernya. Yang punyanya, yang memiliki kebun anggur itu yaitu Bapa di surga. Tetapi Tuhan katakan akulah pokok anggur yang benar. Jadi yang memiliki hidup kita, yang memiliki semuanya termasuk kebun anggur itulah Bapa kita pengusahanya dan kita adalah ranting-rantingnya. Lalu pokok anggurnya itu siapa? Yaitu Tuhan. Pokok kehidupan, sumber kehidupan itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia katakan akulah kebenaran dan hidup, akulah. Ada 7 perkataan akulah ego ime itu artinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya khotbah kaum pria. Jadi waktu saya khotbah, Bapak Ibu, nggak ada ibu-ibunya. Saya bilang nggak ada ibu-ibunya. Jadi saya harus belajar untuk bilang bapak. Sekarang kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saudara lagi berusaha dagang, saudara jangan yang mengusahakan itu siapa? Saudara ini kerja. Saudara tuh punya bos. Kalau saudara bos, di atas saudara ada bosnya, yaitu Bapak kita. Betapa pentingnya usaha pekerjaan keluarga rumah tangga saudara, bisnis saudara, karir saudara harus nempel di pokok anggur yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau musjur, maka saudara harus nempel di pokok anggur itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak kita adalah pengusahanya yang memiliki. Lalu yang kedua adalah ranting dipotong karena tidak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang pertama adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Kayak tadi saya katakan siapa di sini yang pernah jadi petani. Apa Bapak Ibu? Kalau pohon itu kalau ada dahan-dahannya yang kering, maka nutrisinya itu dari bawah ke yang kering, mubazir. Terus dipotong. Lalu ranting-rantingnya yang masih sehat itu, batang-batangnya itu akan dialiri oleh nutrisi. Saya masih ingat tentang perumpamaan bagi orang Timur Tengah, orang Arab, kalau nanam pohon korma, hari ini hari yang kedua makan korma, gak ada yang makan korma. Hari ini kita puasa yang kedua, kemarin saya puasa sampai jam 4:30. Hari ini saya gak puasa. Lupa saudara-saudara, biasa. Kita juga tetangga kita yang sebelah, kalau hari kedua ketiga suka lupa, makan ya, ngopi, minum teh, minum susu. Lupa ya, ini adalah bulan puasa. Jadi hari ini saya gak puasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap ranting padaku pada Tuhan yang tidak berbuah karena mubazir, karena akan membebani batang-batang yang lainnya, karena sumbernya dari bawah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ranting-ranting itu yang tidak berbuah itu harus dipotong? Penyebabnya karena tidak berbuah, karena apa? Firman Tuhan mengatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ranting itu gak bisa berbuah, gak bisa berdiri sendiri. Harus dari sumbernya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi masalahnya adalah
Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, ketika kita tidak terkoneksi hidup kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan berbuah, kita tidak akan menjadi berkat. Firman Tuhan katakan kita tidak akan menjadi terang dan garam dunia. Hidup kita tidak berpengaruh, hidup kita tidak berdampak bagi orang lain. Kenapa? Karena tidak bisa berbuat. Itu yang saya paling suka ayat yang mengatakan dalam Saudara, apa penting hidup kita itu dibentuk oleh Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan. Jadi kalau kita mau agar hidup kita berarti, hidup kita berdampak, hidup kita sehat, menjadi jemaat yang sehat, menjadi gereja yang sehat, saudara harus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara harus terhubung dengan sumber kehidupan itu. Yaitu Tuhan Allah di surga. Saudara, kalau saudara lihat foto ini gambaran tentang, nah di sininya ada tanda. Saya sengaja, karena apa? Karena sistem dunia ini sudah mulai dirusak. Antikris itu sudah muncul, sudah kelihatan. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan, kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Kalau nggak berubah, kalau nggak meninggalkan hidup kita yang lama, kalau kita tidak meninggalkan hal-hal yang duniawi, kalau kita tidak meninggalkan dosa kelemahan kita, maka Tuhan katakan, maka kita akan menjadi pengikut, menjadi orang yang jauh dari Tuhan, yang menjadi musuhnya Tuhan. Iblis itu dikata diabolos. Diabolos artinya musuh. Musuhnya Tuhan itu adalah diabolos atau iblis. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kalau saudara terkoneksi dengan Tuhan, punya hubungan baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, maka saudara dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak baik, pasti saudara akan meninggal. Ada banyak orang-orang yang terbuang dan terbang. Ketika ada orang-orang di antara manusia dan juga gereja Tuhan yang terbang. Saudara, ayat ini juga berbicara tentang eskatologis, berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu dikatakan demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ini katanya gambarannya neraka. Neraka itu nggak ada namanya kematian. Tak siang malam tapi nggak mati-mati. Sekarang orang takut mati, bener nggak? Ya, kita takut mati, jujur saya takut mati. Saya bukan takut mati, saya minta pengen panjang umur agar saya bisa melayani Tuhan lebih lama lagi. Saya masih banyak punya utang sama Tuhan. Seperempat hidup saya itu hidup saya di luar Tuhan. Karena saya dipanggil oleh Tuhan umur 23 tahun. Di seperempat hidup saya. Itu dari 100 tahun. Apa mungkin Pak Richard umurnya 100 tahun? Ya doa. Umur 80 tahun aja yang adalah kesusahan. Budak, abun. Itu bukan kata saya. Kata kitab Mazmur, Bapak Ibu, itu resikonya. Ya. Amin. Ada yang tidur loh. Ada yang tidur ya. Tepuk kalau ada yang tidur, tepuk. Tuh Pak Richard masih ngomong. Jadi Bapak Ibu, hati-hati hidup kita jangan jauh dari Tuhan. Hati-hati hidup kita jangan sampai tidak terkoneksi dengan Tuhan. Akan menyebabkan menjadi kering. Tuhan katakan ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Lalu dikumpulkan oleh kuasa kegelapan, dicampakkan ke lautan api neraka
dan dibakar. Siapa yang mau dibakar? Sate dibakar enak. Pengkolan itu enak gitu. Mas Anto. Siapa yang pernah makan sate pengkolan? Wah. Saya mau kan saudara lagi puasa tuh sama mau. Siapa yang puasa di sini? Ibu Rosi bilang harus pada puasa nih. Nah, puasa saudara-saudara, orang bilang tuh lihat kayak Pak Richard puasa terus makanya ramping. Bukan puasa saudara-saudara. Saya ini makan sehari sekali aja. Kecuali kalau diajakin makan, kalau kesana kesini makan berarti bonus ya. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu tentang satu keadaan manusia akhir zaman. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Antikris sedang bekerja, maka kita lihat videonya. Video ini berasal dari ayat-ayat firman Tuhan. Musik lagu, soundnya. Silahkan dilihat. Ini adalah keadaan di akhir zaman, tanda-tandanya. Keras. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Jadi Bapak Ibu itu dari ayat firman Tuhan, dari kitab Timotius ya. Bahwa di akhir zaman ini kita sudah masuk. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat sekalian, kalau saudara mau sehat sebagai jemaat, kalau saudara mau sehat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, saudara harus menghindari orang-orang seperti ini. Ya. Tadi ada banyak hal dari di kitab, saya lupa. Itu perkataan-perkataan itu adalah tanda-tanda indikator bahwa kita berada di penghujung akhir zaman. Mau berdamai, lalu materialistis dan lain sebagainya. Kalau saudara nanti mau lihat, baca ayatnya, lalu renungkan baik. Nah, itu dari berapa ayat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang di luar Tuhan, menjadi ranting-rantingnya yang kering, hidupnya kering, kerohaniannya kering, hidupnya jauh dari Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan, tetapi lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai hal-hal yang duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang itu akan termasuk orang yang akan terbuang dan akan dicampakkan. Dan betapa pentingnya Bapak Ibu kalau sudah mau sehat sebagai jemaat, harus itu bergantung kepada Tuhan. Amin. Hubungan pokok anggur dan cabang-cabangnya, carang-carang itu mengindikasikan, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan antara Allah, antara Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kitalah cabang-cabangnya. Kita harus terhubung, kita harus nempel dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Makanya ada lagu ada lagu anak-anak, Yesus pokok, nyanyi ayo 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah berbuah. Saya mau nanya Pak Sioming pakai gerakan, emang dulu ngajar sekolah?
Siapa di sini yang tahu gerakannya? Ayo minta tolong saya. Siapa? Siapa yang tahu gerakannya? Minta tolong saya. Ada nggak yang bisa? Ada nggak? Ayo. Apa yang bisa ya? Wah dia bukan zamannya lagu-lagu itu. Itu zamannya si Bung itu sama si Boy. Siapa yang bisa? Saya lupa, saya nggak tahu. Sama Indri, maju. Siapa? Siapa yang bisa ya tuh? Saya jujur lupa. Ayo tuh cepet. Siapa? Oh Ibu Tina katanya. Ibu Tina sini maju. Ayo tuh. Ayo cepet. Wah, saya perlu volunteer nih. Apa-apa salah-salah. Yuk kita. Yesus, Yesus, pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Katakan pasti kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya, haleluya. Kita termasuk kelas sekolah. Oh lagi sekolah. Itu juga lagi. Tapi saya lihat di belakang itu pada pakai gaya-gaya, berarti bisa malu-malu. Haleluya. Anak sekolah minggu aja tahu Bapak Ibu. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Hanya ada lagu pujian mengatakan, ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Selalu katakan melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saya suka lagu ini, nyanyi dengan sungguh-sungguh, refnya saja. Haleluya. Ku terhubung amin. Kami mau hidup kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Lu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi pentingnya hidup saudara terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kayak seperti dulu connecting, siapa yang masih punya handphone jadul yang namanya? Ya ada. Itu ada jargonnya, connecting people, menghubungkan orang per orang. Tapi sekarang kita mau katakan connecting dengan Tuhan. Jadi sarana-sarana untuk kita terhubung dengan Tuhan itu doa, komunitas, ibadah, care, firman Tuhan, lalu masalah-masalah hidup yang dihadapi itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya masalah, waktu kita punya tantangan, waktu kita punya kebutuhan, kita nggak boleh ninggalin Tuhan. Kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Jadi perlu adanya komunikasi yang lebih dekat, lari kepada Tuhan. Bukan lari dari kenyataan. Ada banyak orang-orang yang lari dari kenyataan. Makanya istilah media, istilah handphone atau istilah komunikasi itu namanya lost contact. Wah, saya lost contact dengan kamu kemana aja, apa kabar dan sebagainya. Ada namanya. Jadi sekarang apa? Sudah sinyalnya kuat atau lemah dengan Tuhan? Kuat. Amin. Kasih tahu kiri kanan, hei sinyal kuat gitu. Sinyalnya harus kuat. Amin. Sinyalnya harus kuat. Wah,
Nah, nanti diuji sama Tuhan pulang. Ya, telepon penting. Sampai naik ke gunung-gunung. Sinyal lemah, saudara. Tapi kalau sinyalnya kuat, wah itulah yang kita mau. Karena Tuhan mau katakan kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita perlu dibersihkan agar lebih baik. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak. Yang pertama adalah Tuhan yang adalah pokok anggur dan Tuhan adalah pengusaha. Yang kedua adalah akan dipotong. Yang ketiga akan dibersihkan. Yang kedua itu dipotong, nggak main-main, dipotong. Contohnya, kerjanya malas-malas, apa yang dipotong? Gaji itu. Saudara jangan bilang gaji dong, dulu namanya gaji itu. Kalau saudara saya dulu kan pernah tinggal di Cicurug, kalau namanya lapar, kan bisa 20 orang jalan dari villa. Jadi kalau tukang, dia punya kelebihan apa? Jadi kalau udah sepi, itu gajinya itu yang putih-putih yang ngejulur itu dibakar. Enak. Wanginya itu membuat orang terpanggil. Waduh, yang di pinggir jalan raya itu enak tuh. Sate kambingnya. Sop kambing. Mungkin bisa saingan lah dengan sop kambing yang di jalur itu. Haleluya. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kita mau dibersih. Mau tanya, Bapak Ibu yang jemaat, kalau rumahnya mana gambar? Di yang orang Popo itu idenya satu kita sepakat, saya tim pemekaran kita sepakat yang tadinya 1,5 udah dirombak, pakannya aja udah 60 juta dijual. Tahu tuh nanti gimana. Tapi yang pasti kita kantornya bukan di Bandung lagi, mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti bulan Mei kita akan ada rapat dan BPD baru langsung di 2 BPD. Saudara, penting pemekaran agar apa? Agar kita lebih berkembang. Nah, saudara-saudara, betapa penting hidup kita harus dibersihkan. Apa? Karena kalau nggak dibersihin, seperti kemarin saya rapat, saya ngintip gini. Itu debunya saudara-saudara, bekas kaki, langsung apa? Hidup kita. Dulu saya suka bohong, saya membersihkan diri. Saudara kalau bersihin diri jangan jauh-jauh. Tanah air. Saya waktu ke sana, siapa yang mau dibaptis lagi di Sungai Yordan? Sudah tahu Sungai Yordan itu bukan Sungai Mahakam yang tenggelam. Sungai Yordan itu anak kecil juga bisa turun, saudara-saudara. Kali ada pegangannya yang mau dibaptis ulang di situ. Yang saya nggak mau dibaptis ulang. Katanya, kalau di sana dibaptisnya jadi dibersihkan. Betul-betul dibersihkan. Wah, kolam bisa air di sana sama air di kolam kita lebih. Saudara, kita perlu dibersihkan. Kita ini belum sempurna. Kita menuju kesempurnaan dalam karakter Kristus. Dulu saya suka malas-malas, sekarang rajin. Dulu saya jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Itu namanya kita dibersihkan, diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Yang tadinya malas-malasan melayani Tuhan, sekarang lebih semangat. Yang dulunya nggak mau berdoa, sekarang suka berdoa. Yang dulu nggak pernah baca firman, sekarang baca firman. Sampai udah kitab terakhir, balik lagi ke kitab Matius.
Wah, hebat itu. Kalau saudara lihat, ya, kalau saudara lihat di dalam grup-grup ada laporannya. Kaum pria dipikirnya nggak baca firman, baca firman. Ibu-ibu kalau mau masuk ke kaum pria boleh diterima, tapi dikeluarin lagi. Kaum pria mau masuk grup kaum wanita, boleh lihat tuh siapa yang baca firman. Kalau nggak baca firman, oh ketahuan nih suami saya, istri saya nggak baca firman, ketahuan. Nah boleh tapi dikeluarin lagi ya. Pak Rijat mah setiap hari baca firman. Sama apa? Udah doa baca, bukannya bukan lihat handphone, ini dari mana, enggak. Renungan-renungan, termasuk renungan saudara itu. Jadi saya bisa simak, wah ini renungan-renungan firman Tuhan hebat. Ya, kata-katanya dari kata-kata dia, dari kesaksian hebat. Artinya saudara itu dalam satu proses. Karena apa? Karena kalau saudara hanya dengar firman Tuhan aja, enggak menjadi pelaku, saudara tidak yakin. Tapi kalau saudara baca firman, contohnya saya setiap mau persiapan, setiap di kantor, saya ada Alkitab, ada handphone, bisa lihat renungan. Saya ada laptop, saya bisa lihat. Nah, yang terakhir saya baca kembali kitab Yeremia. Sudah, yang lain silakan ya langsung aja. Tapi saya mengambil kitab-kitab yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Haleluya. Yang terakhir adalah menjadi murid Tuhan yang memuliakan Tuhan. Itu goal settingnya itu Tuhan. Kata Tuhan seperti itu. Ayat yang ke-8 yang terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yang pertama kita dipotong, diproses, lalu Tuhan katakan kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuliakan Bapa di surga. Jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Amin. Saudara akan memuliakan Tuhan ketika saudara menjadi murid Tuhan, ketika saudara berbuah di dalam Tuhan. Dan buahnya itu tetap dan buahnya itu lebat. Dan jaminan adalah kalau kamu tinggal di dalam, kita lihat set yang, mari kita baca. Yang lihat gambarnya, lihat ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu praktek. Kalau khotbah gini, coba lihat kiri kanan. Katakan ayat. Bu Siombing. Jikalau Mama Erika tinggal di dalam dalam Siombing. Penyesatan nih Pak Philip. Ya, ayo praktek. Eki sama Kevin. Agnes, kita dengan adik Pak Philip sama istri. Ayo, depan-depanan. Ya, ayo. Loh, firman Tuhan tuh harus diyakini. Wah, saudara kalau mau tahu rahasia dengar Tuhan, doa-doa saudara dengar Tuhan, ini rahasianya. Harus menjadi rema, harus diterapkan. Ayo, nggak apa-apa bisik-bisik sembari dipeluk istri atau suami saudara. Ya, jikalau di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam, sebut namanya, mintalah apa saja yang sebut namanya, dan sebut namanya. Oh yang lain nggak pasang-pasangan ya? Yakin ya? Saudara firman Tuhan itu harus diterapkan, yakin. Oke itu. Ayat pegangan saya, saudara-saudara, doa-doanya Pak Richard didengar. Amin. Dia punya utang 250 juta, bayarin. Ya. Ada orang bayarin 250 juta. Kita kan ngebangun ini nyelesain bukan berarti kita punya duit. Kita pinjam ke GSI Bethlehem, ke yayasan. 300 juta, udah bayar 50 juta, 2 tahun, 50 juta 2 tahun. Kita 250 juta. Bayarin siapa? Bethlehem. Berapa jam? Kalau saudara tahu Pak Arif mau beberapa.
karena dia itu Bu, gak usah sebut. Lunas, nggak punya utang. Kasih itu. Bilang dong, kan saya jemaat di sini udah nggak punya utang lagi. Susah, saudara. Kalau punya utang itu nggak bisa tidur, bener nggak? Nggak bisa. Lu jangan pikir pengusaha-pengusaha besar, orang hebat, nggak punya utang. Saudara. Cuma pintar ngulik-nguliknya, saudara. Berbahagialah, ya kita udah nggak punya. Nah, saudara berani memberi yang baik untuk Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Mari kita akan melihat satu peristiwa hidup. Peristiwa hidup bahwa orang itu beban pun ada, tetapi Tuhan. Jadi kalau saudara pernah bilang gini, siapa bilang susah? Ada yang lebih susah dari kita. Benar nggak? Tuh tetangga kita tuh jemaat yang lain susah. Oh tapi dia bahagia selalu. Sukacita selalu, nyanyi terus. Haleluya terus. Melayani Tuhan. Beban, tantangannya berat. Tapi kalau saudara merasa saya lagi susah, katakan saya lagi bahagia. Dan ada yang lebih susah dari saya. Nama kita lihat video yang terakhir ini. 重庆夜晚的街头，一位带着孩子摆摊的妈妈。哎，你好，好，那个怎么卖的？少许5块，豆干6块。来一个，你需要啥？都来一个呗。都来一个。啊，就我跟你商量一个事儿，行不行？啥事儿啊？就是我吃这个不给钱，行不行？啊？就是我开个玩笑，就是我是一个画画的，因为我觉得你背着它这特别温暖，我想给你画张画，给你画一下行不行？我不骗人的啊，给你看，这都是我画过的画。你画的呀？对，我给你画一张行吗？好啊。这么冷的天，你还带着小孩出摊吗？对呀，没人带呀。孩子他爸呢？他爸不要他了。什么意思？因为我们老大嘛，他生下来有那个先天性心脏病。需要很多钱去治疗的，他们爸是扛不住压力，跳河了。那他这个病现在怎么样了？已经做了2次手术，春节之后去做第3次。都是你带着他给他做的手术？对呀。那你靠什么养他呀？买摊吧。你一天卖多少钱呢？这个？我今天到现在为止卖了22块钱。现在的小孩是和现任丈夫生的，我本来以前和他挺好的，然后因为我带着这个孩子来他家，然后他们的家人有点接受不了，对，所以说我们现在是被迫分开的状态。那现在还是就你一个人每天带着这2个小孩还得出摊？我能问一下你今年多大吗？28。我觉得你特别厉害，我在身上看不到一点点那种阴霾的影子。阴霾是留给自己的，后面还有这么多手术要去做，你不阳光，改变不了现状的事情，不可能天天愁眉苦脸的嘛。他现在那个手术费收齐了吗？没有，但是北京那边挺好，可以挂账。那你这么累，你扛得住吗？扛不住也得扛啊。还生完他嘛，其实身体还没有恢复，一手抱着一手摆摊，想多挣一点钱，结果他奶奶来了之后，在我们家，当着在我的面前，我就非要把我儿子手术给做了，要让自己就是活得有底气一点。儿子跟女儿跟你一起绝对没错。他喜不喜欢？好看，眼里有光。就是我还是给你转点饼钱。不用，我给你转点饼。小孩我就觉得很感谢了。就是我不知道他手术还差多少钱，然后我给你转了5万块钱。这个钱是我不是妹子，妹子你听我的，你听我的，我做自媒体我能挣钱。啊，真的是。没事，别哭。咱不哭。
我是真的希望在他康复的这个路上能有我一份儿，我会觉得我特别欣慰。这没有。没有，小朋友，你健健康康长大，保护妈妈好不好？行，不哭了，妹妹。Saya salut nih dengan wanita ini. Hebat, saudara. Ada yang lebih susah dari dia? Kita nggak ada apa-apanya. Anaknya sakit, perlu operasi berapa kali. Suaminya tinggalkan dia. Itu yang tadi saya katakan. Kita sekarang nggak punya utang. Karena utang kita 250 juta dibayar ke orang lain, oleh gereja lain, oleh jemaat. Kita harus berbahagia, berbangga karena Allah kita dahsyat. Amin. Kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan perempuan tadi. Dia adalah perempuan yang tangguh. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah Dia. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan. Kita angkat tangan kita, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Amin, haleluya. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Amin, amin Yesus. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Haleluya Tuhan, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Itu akan menyerap hati kami, termeteraikan dalam hati kami.
jadi arahan dari firman-Mu kepada kami. Saat kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan, tahirkan, layakan kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan, bahwa roti adalah pelambang daripada tubuh Kristus tercabik-cabik 2000 tahun. Dan anggur adalah pelambang daripada darah Yesus yang mengalir dari atas kayu salib untuk penebusan dosa, untuk pembenaran, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, mujizat Tuhan terjadi. Ketika kami mengamini sakit penyakit dalam tubuh kami disembuhkan, ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jamanan, ada mujizat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih, amin Tuhan, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bagi Bapak Ibu yang telah dilayani, silakan bangkit berdiri. Saudara yang belum terlayani bisa mengangkat tangan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, amin Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Haleluya. Jadilah pedas pun seperti yang kau ingini. Haleluya. Tuhan mengatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia atau Yesus datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa roti inilah perlambang daripada tubuh Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Angkatlah cawan-cawan saudara dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita. Diampuni, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena cinta Tuhan kepada kita. Maka Tuhan mati di atas kayu salib. Menggantikan kita, dia yang menderita, seharusnya kita yang menderita. Dia yang terhina. Seharusnya kita orang yang terhina, tetapi Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita, membenarkan kita, dan membuat kita berharga di mata Tuhan. Marilah kita akan menghormati penghargaan dari Tuhan. Mari kita menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dengan segala ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, Hosana. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Masing-masing saudara berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan akan menolong saudara sekalian. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Katakan Tuhan, saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau. Saya mau mendekat kepadamu. Saya mau menempel di pokok anggur yang benar. Yaitu saya mau terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Saya mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh. Bapa, oh. Hosana, Hosana. Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana,
Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Kami disegarkan, dikuatkan, dimampukan untuk kami bertahan menghadapi kehidupan. Berkati kami semua, kami mengucap syukur di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk yang pertama adalah ibadah jam juga Bapak Ibu doa, kita arah doa setiap Jumat hari ini. Nah, kan kaitan tentang sekarang sudah jadi yang tepat untuk ya Bapak cover
laporan di tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Sudah 31 kita berdiri saat ini dan besok Minggu. Walaupun ulang tahunnya di tanggal 3 nanti. Itu jangan lupakan Bapak Ibu untuk besok Minggu kita hadir bersama-sama untuk kita bergembira dalam perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-31. Dan nanti di acara ulang tahun itu akan ada bazar makanan. Jadi dari rumah jangan makan dulu Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu bisa beli di tempat ini. Dan nanti penjualannya itu juga akan kembali ke gereja kita Bapak Ibu. Layanan. Itu saja sih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oh ya, mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengorder merchandise berupa kaos, hari ini adalah terakhir pelunasan pembayaran. Karena hari Senin nanti akan masuk fase produksi Bapak Ibu. Akan dikirim ke Citytex untuk sablon. Jadi Bapak Ibu kaos. Kan Bapak Ibu, stand original GSCA Bapak Ibu tidak akan ditemukan di tempat yang lain. Jadi mohon hari ini pelunasan terakhir Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin membeli merchandise ulang tahun gereja yang ke. Nah, itu saja yang boleh menjadi pengumuman pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dan memberkati kita dengan berlimpah. Untuk itu mari kita siapkan persembahan kita. Nah, apalagi ingatkan juga hari ini minggu awal, mari kita bawa setiap persembahan kita dan perpuluhan dan penuh sukacita ke Tuhan, karena kita percaya bahwa berkat-berkat yang daripada Tuhan telah setiap kehidupan kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bawa setiap persembahan kita dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia memberkati kami dengan setiap kasih dan berkat-Mu yang limpah di dalam setiap. Hari ini Tuhan, bawa setiap persembahan kami, bawa dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau Allah yang mengasihi, akan memberkati setiap tangan-tangan dalam setiap kesetiaan mereka, akan memberkati setiap pekerjaan tangan, dan juga berkati setiap persembahan, setiap benih yang kami tabur saat ini yang digunakan untuk dana pelayanan dan operasional. Kami berdoa Tuhan, dalam melalui setiap benih yang kami berikan, banyak orang akan dimenangkan, banyak orang akan dilayani keberadaan gereja di tempat ini, dan semakin banyak orang akan mencari Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang dan akan beri hikmat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur setiap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita begitu besar. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan dengan iman, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami
biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan setiap hati kita. Karena Allah baik di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Hidupku ada tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan ku hentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan dengan iman, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Gesyahkan semata semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Kami bersyukur karena Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami melangkah pulang dari tempat ini, kami menghadapi 1 minggu ke depan. Kami pegang janji Tuhan. Kami pegang pernyataan bahwa Engkau beserta dengan setiap hidup kami. Maka kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau ku andalkan. Kaulah yang ku andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kaulah sandaran hidup. Sampai akhir. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah ini kami datang kembali kepadamu. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Kami dipuaskan jiwa kami oleh Tuhan. Kami dipersekutukan dengan Tuhan dan juga dengan sesama jemaat-Mu. Hari ini Tuhan menjadi awal yang baik untuk kami percaya kepada Tuhan. Untuk kami bergantung kepada Tuhan. Untuk kami terus dan terus terhubung dengan Tuhan. Karena kami adalah carang-carangnya dan Engkau adalah pokok anggur bagi kami. Engkau adalah kekuatan dan pengharapan untuk kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Di dalam Tuhan segalanya menjadi mungkin. Di dalam Tuhan mujizat Tuhan masih tetap berlangsung.
Kami mau agar Engkau mendengar setiap seru doa permohonan kami. Setiap harapan-harapan kami Engkau mendengar Tuhan di dalam nama Yesus. Betapa pentingnya kami berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Kami berdoa Engkau akan memelihara sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencariannya. Yang belum berusaha, yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan adalah penolong bagi kami. Tuhan adalah gembala yang terbaik buat kami. Jaga, pelihara kami di dalam naungan sayap-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayang-Nya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kekuatan penghiburannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.